Om Swastiastu, selamat pagi saudara, kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini kita telah kedatangan seorang narasumber yang merupakan seorang psikolog dan merupakan perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Saudara, hari ini kita akan membahas terkait dengan topik perubahan perilaku, masih ya tentang perubahan perilaku karena memang di masa pandemi COVID-19 ini perubahan perilaku adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan tentunya untuk bisa menerapkan pola hidup sehat dan juga untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan hari ini kita akan berbicara perubahan perilaku diawali dari keluarga. Hari ini narasumber kita adalah seorang psikolog sekolah yang juga merupakan perwakilan dari HIMSI. Di sebelah Nitya sudah ada narasumber kita yaitu Made Rai Mariantini, SPC psikolog, biasa dipanggil Miss Rai. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, Miss Rai. Om Swastiastu, Nitya. Selamat pagi pemirsa di rumah. Baik, kabar baik ya Miss ya? Kabar baik. Kabar baik dan selalu sehat dan awet muda gitu ya. Karena di sekolah biasanya banyak ketemu anak-anak ya Miss gitu ya. Jadi mempermudah usia dan mempermudah pikiran. Gitu. Supaya perubahan perilaku tetap jalan gitu ya Miss ya. Karena kita topiknya hari ini perubahan perilaku diawali dari keluarga. Karena kalau kita lihat memang di pelajaran dari zaman SD misalnya ya, kalau keluarga adalah lingkungan yang primer gitu ya, salah satu lingkungan pertama yang membentuk perilaku manusia, karakter individu begitu. Nah, untuk perubahan perilaku ini penting kita membahas dari keluarga. Tapi sebelum kita membahas ke keluarganya dulu, misalnya kita perlu remind lagi nih ke pemirsa di rumah, perubahan perilaku begitu. Kalau dari ranah psikologi, nah itu seperti apa misalnya? Mudah-mudahan di sini pemirsa tidak bosan ya dengan materi kita yang perubahan perilaku. Betul. Tapi perubahan perilaku ini memang akan terus masih didengung-dengungkan selama kita masih pandemi atau seterusnya bahkan gitu ya, karena perilaku itu akan bagus kalau memang dirubah. Betul. Yang negatif menjadi yang lebih positif. Karena perubahan perilaku adalah proses di mana seseorang itu belajar dari pengalaman, dari dirinya sendiri, dan juga bagaimana dia mempersepsi lingkungan yang mempengaruhi pola berpikirnya. Jadi bisa perubahan perilaku itu dari internal, juga bisa dari eksternal. Begitu Mbak Nitya. Berarti kalau perubahan perilaku nggak cuman perilakunya aja yang berubah gitu ya Miss ya, tapi sudah melibatkan proses berpikir, persepsinya, sampai lebih kompleks gitu ya, Miss ya. Tadi ada internal dan eksternal, itu maksudnya seperti apa? Nah, kalau internal bagaimana dari dalam diri sendiri itu memang ada keinginan untuk melakukan perubahan. Sedangkan kalau dari eksternal, bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi dia berubah. Kalau internal seperti misalnya sekarang lagi kita dengung-dengungkan yang namanya 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau dari dirinya sendiri, dia akan dengan kesadaran sendiri, saya mencuci tangan untuk kebersihan diri saya sendiri. Nah, kalau dari eksternal, dia perlu diingatkan lagi. Ibu cuci tangan dahulu sebelum misalnya memasuki ruangan. Jadi tidak otomatis timbul dari keinginannya sendiri. Masih perlu faktor eksternal yang mengingatkan. Kita harapkan memang yang lebih banyak dilakukan orang-orang di sini yang internal, yang memang dari dorongan dari dirinya sendiri. Ada keinginan, saya harus sehat, saya harus melakukan tahapan-tahapan ini. Begitu. Betul. Makanya sekarang di masyarakat juga pemerintah ada Satgas COVID-19 gitu ya, mungkin itu dari eksternalnya gitu. Sehingga diharapkan dari eksternal itu nanti yang internal bangkit gitu ya, misalnya ya. Perubahan perilaku ini kemudian bisa tercapai. Nah, sesuai topik kita hari ini, perubahan perilaku diawali dari keluarga. Nah, itu seperti apa Miss dari keluarga itu? Ya, kenapa kok dari keluarga begitu ya? Kenapa kok harus diawali dari keluarga? Seperti kita ketahui ya, kita itu hidup di masyarakat. Masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga kecil yang berkumpul di dalamnya. Nah, pola asuh, didikan itu memang pertama kali diawali dari keluarga. Bagaimana keluarga mendidik anak-anak, itulah yang akan terjadi bagaimana mereka membawa diri di masyarakat. Nah, pola asuh yang terpenting seperti masa-masa kritis yang disebut dalam istilah psikologi masa-masa golden age itu
memang dari balita, anak-anak sudah diajarkan bagaimana dia harus bersikap terhadap lingkungannya, bagaimana dia harus memahami aturan-aturan atau norma-norma. Hal kecil saja misalnya, bagaimana dia harus berbagi dengan teman-temannya, bagaimana dia harus mendengarkan misalnya kalau orang tua sedang berbicara. Itu semuanya akan terbentuk dari keluarga. Karena masa kecilnya bertumbuh dan lahirnya dia di suatu keluarga. Sedangkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau formal barulah dia temui di sekolah. Jadi semuanya berawal dari keluarga. Berarti perubahan perilaku di keluarga ini penting karena ya itu tadi ya alasannya semuanya diawali dari keluarga. Berarti peran orang tua di sini semakin kompleks juga ya. Misalnya terlebih lagi di pandemi COVID-19 yang biasanya cuma pengasuhan, tapi juga harus jadi guru nih gitu karena belajar di rumah. Nanti kita bahas lebih lanjut soal itu ya Miss ya. Kita ke masalah dulu nih Miss Ana. Kalau misalkan kita ngomongin soal perubahan perilaku diawali dari keluarga, cara-caranya seperti apa, tipsnya seperti apa. Kita flashback dulu. Kita hampir setahun ya. Menghadapi pandemi ini gitu. Dan tentunya selain permasalahan di ekonomi ya di pekerjaan masyarakat, ternyata permasalahan juga ada di keluarga gitu misalnya. Kalau dari Miss Rai sendiri selama di lapangan, masalah yang paling banyak muncul di keluarga selama pandemi ini itu apa saja, Miss Rai? Baik, di keluarga selama ini dalam kondisi pandemi ini memang orang tua sebagai dalam hal ini ayah ya sebagai kepala keluarga. Kita tahu apalagi di Bali sebagai dunia pariwisata banyak sekali orang-orang yang kehilangan mata pencaharian. Ya, kehilangan mata pencaharian. Dengan demikian kepala keluarga belum bisa sepenuhnya sekarang membiayai apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Nah, itu mungkin yang membuat banyak orang di era ini gitu ya menjadi stres. Harus bagaimana ini? Sedangkan kita tahu kalau anak sekolah biaya sekolah kan jalan terus. Kita juga tidak mungkin tidak makan begitu kan ya. Setiap hari juga kita akan menyisihkan dana untuk kita makan. Itu yang kebutuhan yang mendasar sekali. Kalau itu pun sulit masih terpenuhi, maka akan mudah menjadikan orang itu stres. Makanya kalau mungkin ini Mbak Nitya bisa cek, banyak juga terjadi akhirnya kasus perceraian. Nah, ini yang menjadi masalah juga ya. Kasus perceraian dan kekerasan juga ya. Kekerasan juga bagaimana mungkin kondisi bapak gitu ya, orang tua yang stres pulang ke rumah, sedangkan istri meminta uang belanja, tidak bisa memenuhi uang belanja seperti yang diharapkan istri gitu ya. Itu yang membuat timbulnya pertengkaran-pertengkaran, timbulnya percekcokan-percekcokan. Istri juga, kalau tadi Mbak Nitya, ini masalah yang terjadi di keluarga, bagaimana ibu harus berperan, terutama ibu-ibu memang ini ya, sebagai guru juga dalam keluarga. Bagaimana dia harus membagi waktunya. Ya, kalau dia hanya ibu rumah tangga saja, kalau dia juga seorang karyawan. Nah, itu akan semakin membuat dia menjadi mudah panik. Anaknya juga belum selesai mengerjakan tugas, masih kepikiran tugas-tugas anaknya, terutama mungkin anak-anak yang masih usia-usia SD ya, usia-usia kecil, yang belum bisa sendiri. Betul. Belum lagi mungkin handphonenya juga terbatas gitu ya. Bisa jadi, wah kita harus berbagi handphone nih, harus ada satu handphone yang ditinggal atau gimana. Nah, itu menimbulkan masalah-masalah tersendiri. Belum lagi kuotanya ya Miss ya. Jadi kompleks semua. Ya, itu emosi semua yang dicari kalau di situ ya Miss Ena. Tapi memang banyak masyarakat yang mengalami itu. Maksudnya itu sama-sama masalah kita bersama. Tapi kalau misalkan kita lihat kan target kita saat ini memang perubahan perilaku begitu ya Miss ya, untuk ke arah yang lebih baik begitu. Nah, kalau misalkan dalam kondisi stres seperti ini, apakah perubahan perilaku itu bisa dilakukan, Miss Rai? Atau mungkin stresnya diatasi dulu, baru kemudian ini bisa muncul? Itu kalau dari psikolog seperti apa, Miss Rai? Bagus sekali nih pertanyaannya Mbak Nitya ya. Bagaimana orang dengan kondisi stres gitu ya, bisa melakukan perubahan? Istilahnya kita memang atasi masalahnya dulu ya. Masalahnya dulu, orang kemudian dituntut untuk berpikir lebih kreatif. Aku tidak bekerja, aku sudah di PHK misalnya seperti itu ya. Bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan keluargaku? Mungkin orang menjadi
ada positif ada negatifnya. Kondisi ini bisa jadi mempererat pasangan justru ya. Misalnya enggak bekerja, ayo mah kita buka usaha gitu ya, dengan modal yang sudah dia miliki, kita berjualan aja misalnya. Itu juga akan mengurangi tingkat stresnya. Nah, dari tingkat stres yang berkurang, dia akan bisa lebih fokus kan pada perubahan perilaku. Bagaimana dia sibuk memperhatikan perubahan perilaku anaknya kalau dia sendiri masih dalam kondisi yang stres gitu ya. Kalau orang yang kondisinya sudah lebih tenang, dia akan bisa fokus. Oh, anakku itu kalau datang kok enggak cuci tangan ya. Anakku kalau datang kok langsung aja dia ngambil makanan. Itu kadang-kadang kalau tidak fokus Mbak Nitya, bisa jadi hal itu terjadi ya. Nah, dia harus lebih fokus gitu ya. Mengingatkan kembali anaknya, memang perilaku 3M gitu ya. Mungkin sekarang sudah ada istilah 5M gitu ya. Harus terus diawali dari keluarga memang. Mencuci tangan, menjaga jarak. Misalnya, Bu, saya mau mengerjakan tugas ya di rumah teman. Nah, kalau kita tidak cek di rumah teman itu ada berapa orang, anak-anak ABG terutama ya. Apalagi yang suka kumpul, curi-curi kumpul ya. Curi-curi kumpul. Apakah mereka menjaga jarak atau tidak? Nah, kalau anak tidak kita perhatikan hal-hal seperti itu, bisa jadi terlewat kan, bisa jadi dia kemudian ke mall. Nah, itu boleh ke mall, tapi dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Oke, berarti memang ketika akhirnya kita goalsnya memang ingin melakukan perubahan perilaku, memang beberapa masalah-masalah psikologis itu ya seperti stres, kecemasan, panik dan hal-hal lain itu memang kita harus handle dulu, harus atasi dulu sehingga nanti kita akan bahas di sini ya, Miss Anaya gimana sih tipsnya, tapi setelah jeda berikut kita akan lanjut setelah segmen satu ini. Miss Rai. Dan saudara, kita masih akan membahas topik kita hari ini, perubahan perilaku diawali dari keluarga. Tapi setelah jeda berikut, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.